Halo, bertemu lagi dengan saya Kalian Gigi. Jadi di sini saya akan mempresentasikan beberapa materi yang saya dapatkan di hari kedua pelatihan fasilitator. Nah, pelatihan yang kedua itu ada materi Tribakti dan jejaring kerjasama. Nah, mengapa sih harus Tribakti? Karena dengan Tribakti itu kita bisa melibatkan anggota organisasi PMR itu untuk berbakti dan berkarya. Nah, apa aja sih isi yang terkandung dalam Tribakti? Nah, isi yang terkandung di dalam Tribakti yaitu meningkatkan keterampilan hidup sehat. Nah, yang kedua yaitu berbakti dan berkarya di masyarakat, dan yang terakhir yaitu menjalin persahabatan nasional dan internasional. Nah, apa sih peran seorang pembina di dalam organisasi PMR? Nah, jadi peran pembina di dalam organisasi PMR itu diantaranya yaitu memotivasi kepada anggota-anggota PMR dan memberikan ide atau saran-saran kegiatan seperti program kerja atau yang lainnya. Materi yang kedua yaitu ada YABC atau Youth as Agent of Behavioral Change. Jadi apa sih harus YABC? Karena dengan YABC kita bisa memilih atau membentuk pemimpin muda yang berjiwa kemanusiaan. Nah, apa sih tujuan dari YABC tersendiri? Jadi tujuannya yaitu untuk memahami kemanusiaan, di antaranya begitu. Nah, terus lanjut yaitu ada apa sih karakteristik dari YABC. Nah, karakteristik dari YABC tersendiri yaitu ada berbasis pengalaman, refleksi atau partisipasi. Nah, selanjutnya yaitu ada siklus pembelajaran YABC. Nah, siklusnya yaitu diantaranya ada experience, reflection, learning, dan action. Kita lanjut ke materi yang ketiga yaitu pelatihan dan pengembangan PMR. Nah, jadi pelatihan itu apa sih? Pelatihan yaitu proses pelatihan terhadap anggota organisasi agar mendapatkan pengetahuan sebelum dia melaksanakan kegiatan-kegiatan. Nah, yang kedua itu ada pengembangan PMR. Jadi pengembangan PMR itu apa sih? Pengembangan PMR adalah sebuah proses di mana kita mengembangkan organisasi tersebut dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Nah, yang diantaranya yaitu untuk mengembangkan PMR itu ada penghargaan. Nah, jadi mungkin ketika ada anggota, maka dia untuk dihargai atau kita memberikan penghargaan, dia sudah menjadi salah satu anggota di organisasi PMR, maka dari kita atau sebagai pembina kita harus mungkin memberikan pin penghargaan atau sertifikat. Gunanya ketika dia sudah menjadi anggota, dia merasa kayak dihargai bahwa dia merasa bermanfaat atau berguna di organisasi tersebut. Nah, untuk materi yang terakhir yaitu ada metode dan model pembelajaran. Nah, metode itu apa sih? Metode itu cara kita menyampaikan sebuah pembelajaran terhadap peserta didik atau audiens lah. Nah, apa aja sih metode yang bisa digunakan untuk menyampaikan materi-materi yang akan kita sampaikan. Nah, ada 3 spesifikasi metode, yaitu ada metode perkuliahan,
metode diskusi, dan metode berbasis pengalaman. Nah, yang pertama itu ada metode perkuliahan. Nah, di metode ini kita itu menggunakan, contohnya kita tanya jawab atau ceramah. Nah, metode ini biasanya ya ketika kita menggunakan metode ini, maka ketika kita menyampaikan materi, kita ya hanya menyampaikan, berceramah, dan bertanya jawab dengan peserta didik. Nah, yang kedua tadi ada diskusi. Contohnya yaitu dengan mengadakan FGD atau forum group discussion. Yang kedua ada yang tadi berbasis pengalaman. Jadi peserta didik itu melakukan kegiatan tersebut. Contoh simulasi, ketika seumpama kita mempelajari materi tentang kebencanaan, maka kita simulasi gimana sih ketika ada bencana tanah longsor atau gunung meletus, kita harus bagaimana dan harus kemana. Jadi bagaimana sih cara mengetahui metode yang tepat untuk pembelajaran? Jadi untuk mengetahui metode yang tepat dipilih untuk digunakan kita dalam menyampaikan materi, itu kita harus mengetahui dulu apa sih topik yang akan kita bicarakan. Nah, yang kedua itu harus melihat kondisi di lingkungan tersebut, mungkin dari segi kita lawan bicara kita siapa, laki-laki atau perempuan, terus di usia berapa. Terus kita juga harus mengetahui kondisi waktu atau lingkup ruang di sana. Kita juga harus mengetahui sebelum kita memilih metode pembelajaran. Nah, terus yang kedua, terus ada lagi tentang media pembelajaran. Nah, media itu apa sih? Media yaitu sebuah alat pembantu proses belajar mengajar kita. Nah, contohnya apa saja sih alat bantunya? Beberapa contoh alat bantu untuk pembelajaran itu bisa video, poster, terus mading, gambar atau yang lainnya. Nah, terus mengapa sih kita harus menggunakan media dalam menyampaikan materi atau pembelajaran? Ya karena untuk yang pertama sih untuk menggugah emosi. Jadi ketika kita menggunakan media, peserta itu lebih kayak cenderung bersemangat, bergairah untuk belajar bersama. Nah, terus yaitu membangunkan respon. Jadi ketika kita menggunakan media, diharapkan peserta didik itu antusias untuk belajar mengenai materi tersebut. Nah, terus dengan adanya media, kita juga mampu meningkatkan bahwa pembelajaran yang kita sampaikan itu tidak monoton hanya itu saja dan berpusat pada kita sebagai pembicara. Nah, mungkin hanya begitu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.